Mati guys. Gue emang gak jago-jago banget sih main ini. Tuh grafiknya smooth banget ya. Tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Arga Sitepu di Keditek Channel. Oke guys, jadi kali ini gue akan mereview sebuah handphone dari Asus yang diklaim handphone ini tuh handphone untuk gaming ya. Mau tahu gimana reviewnya? So, stay tune ya. Jadi, Asus ini baru ngeluarin edisi terbaru dari handphone game seriesnya, yaitu Asus ROG Phone 3. Nah, di Indonesia sendiri, Asus ROG Phone 3 ini tuh ada dua varian. Yang pertama varian 8GB dengan ROM 128GB dan varian 12GB dengan ROM 256GB. Di sini gua akan mereview ROG Phone 3 dengan varian yang RAM 8GB dan ROM 128GB. Oke, sebelum gue bahas spesifikasinya lebih lanjut, gue akan unboxing dulu nih si ROG Phone 3 ini. Jadi, handphone ini gue dikasih pinjam sama temen gue, tapi dia belum mau pakai karena masih sayang dengan handphone sebelumnya. Tapi ini udah dibuka buat dia nyoba-nyoba doang gitu. Oke, di sini ada handphonenya. Ini handphonenya gue taruh samping dulu. Lalu ada buku petunjuknya. Ini ada quick guide setupnya. Lalu ini ada kartu garansinya. Dan ini ada stikernya gitu. Do not disturb. Jadi mungkin stiker ini kalau kalian nggak mau diganggu ya pas lagi main game di kamar gitu. Oke. Lalu di dalamnya ini ada casingnya gitu buat si ROG Phone 3-nya ini. Tapi casingnya itu cuma ngelindungin bagian atasnya doang ya. Bagian kanan dan kiri bawahnya itu nggak kelindungin. Sama di sini ada lobang ya buat si lampu dari ROG Phone 3-nya ini. Lalu di dalam sini ada charging brick. Ini kapasitasnya 30 watt dengan outputnya USB-C. Jadi ini udah pasti support fast charging nih kalau 30 watt. Terus ada kabel chargernya, ini udah pakai USB-C Type-C, itu Type-C juga. Terus ini ada adapter dari USB-C ke headphone jack 3,5 mm. Jadi ini tuh buat colokin earphone atau headphone kalian gitu ya saat main game. Sekarang gue akan membahas spesifikasi dari si Asus ROG Phone 3 ini. Handphone ini dibekali dengan chipset Snapdragon 865 Plus dengan 3,1 GHz. Asus mengklaim dengan chipset ini, gaming experience yang akan kita dapat tuh gokil banget. Apalagi kalau kita sering main game-game yang resolusinya tinggi ya, kayak FIFA, PES, PUBG, Real Racing 3, Genshin Impact, dan lain-lain. Lalu, Asus juga membenamkan kapasitas baterai 6000 mAh. Saat gue coba main PUBG, selama 1 jam dari full charge ya, ini tuh cuma berkurang 15% guys. Jadi, kalian tuh nggak usah sering-sering charge tuh kalau main game di handphone ini. Oke, sekarang gue akan coba nyalain si handphone Asus ROG Phone 3 ini. Jadi ada tombolnya di sini. Oh ya, sebelumnya gue bahas dulu ya, di sebelah kanannya ini ada soket buat charger. Di sini ada soket buat charger juga. Jadi soket chargernya itu ada 2 di handphone ini. Ada di sebelah kanan, ada di bawah sebelah sini. Terus di sebelah kirinya, ini ada tombol lock, sama ini ada tombol volume up, volume down. Nah sayangnya di handphone ini tuh udah nggak ada headphone jack-nya lagi. Jadi ya, kenapa si Asus ngasih adaptor tadi? Yaitu, adaptornya itu bisa kita colok di sini atau colok di sini untuk connect earphone atau headphone kalian saat main game. Oke, sekarang gue akan membahas dari segi layarnya. Asus ROG Phone 3 ini dibekali dengan layar Full HD Plus dengan ukuran 6,59 inch dengan refresh rate 144Hz dan kecerahannya sampai 650 nits. Setahu gue, untuk handphone flagship seperti ini, layar 144Hz itu tuh baru ada di Asus ROG Phone 3 ini. Samsung S20 FE baru keluar kemarin aja tuh baru 120Hz layarnya. Ya mungkin Asus kasih layar refresh rate 144 ini karena untuk gaming kali ya. Jadi biar
lebih maksimal lagi gaming experience-nya. Dengan spesifikasi layar kayak gitu, gue mau coba nih gimana sih gaming experience di Asus ROG Phone 3 ini. Oke guys, sekarang gue akan mencoba performa dari si Asus ROG Phone 3 ini. Gue akan coba main game ya di sini. Yang pertama gue akan buka game library-nya dulu. Tampilannya keren tuh ya. Lalu gue akan coba untuk main PUBG. Gue akan coba main PUBG dan X-Mode-nya ini udah gue nyalain ya. Jadi si X-Mode ini tuh bikin full performance dari Asus ROG Phone 3 ini. Oke, gue akan sekarang lagi loading nih. Oke, ini gue sudah masuk ke arenanya. Tuh ya, ini bisa kita lihat settingannya ini smooth banget. Ini settingan yang gue pakai di sini. Ini gue udah pakai ultra smooth dan 90 frame per second. Lalu stylenya gue pakai yang soft aja. Oke. Lalu gue akan coba main. Suaranya gue coba gedein sedikit. Untuk tes speakernya juga ya. Nah, di sini gue ngerasa tuh nggak ada lag-nya sama sekali nih saat main PUBG di Asus ROG Phone 3 ini. Dan di sini ada fitur air trigger. Jadi air trigger ini tuh semacam shortcut. Kalau di PlayStation tuh kayak tombol R1 dan L1 gitu ya. Nih R1, nih L1 nih. Jadi ini bisa kalian setting. Ini bisa kalian setting, misalnya kalau buat main PUBG ya, ini bisa buat scope, lalu di sini buat nembaknya gitu. Tuh. Jadi ini bisa lebih memudahkan sih kalau kita lagi main game gitu. Ada shortcut-shortcutnya gitu. Tuh. Ini smooth banget sih guys, parah. Gua nggak jago-jago banget sih main PUBG ya. Jadi ya maklumin, gue masih newbie. Oke, lalu gue akan coba main Genshin Impact. Jadi gue akan buka lagi game library-nya. Lalu gue coba buka Genshin Impact. Oke guys, sekarang gue akan coba main Genshin Impact. Jujur gue nggak tahu cara mainnya gimana, tapi gue pengen kasih tahu aja grafiknya tuh seperti apa sih kalau lagi main game ini. Ini settingan grafiknya masih standar ya. Belum gua apa-apain. Nih ya, tuh masih ada patah-patahnya gitu. Tuh, masih ada patah-patahnya gitu. Dan sekarang gua akan coba ganti settingan grafiknya ke yang paling tinggi. Ini grafik quality-nya gua ganti yang highest. Terus frame per second-nya gua ganti yang 60. Nah, tuh langsung tuh current performance load-nya jadi overclock gitu. Oke. Sekarang gue coba lagi. Tuh guys, jadi lebih smooth banget ya. Ini smooth parah sih. Tuh. Ini smooth parah sih. Tuh. Cus. Ini game apa lagi? Gue juga baru tahu loh ada game ini. Maklum ya, gue bukan gamers sejati gitu. Gue hanya casual gamers. Oke. Jadi seperti ini performance-nya ketika kalian main game di Asus ROG Phone 3. Saat gue tes main PUBG, grafiknya ini gokil banget sih. Gue bisa main PUBG di sini dengan settingan ultra smooth dan 90 frame per second. Untuk speakernya, Asus ROG Phone 3 ini dibekali dengan dual stereo speaker yang ada di atas sama di bawahnya. Nah, speakernya ini masing-masing tuh ada power amplifier gitu. Jadi, kalian bisa setting power amplifier tuh sesuka kalian. Dan yang gue salut di Asus ROG Phone 3 ini tuh udah nggak ada poninya gitu ya. Kalau di iPhone X series ke atas kan masih ada tuh poni-poni di atasnya. Jadi suka kayak ngalang-ngalangin gitu kan kalau kita lagi nonton video atau lagi main game. Asus ROG Phone 3 ini juga dibekali dengan aksesoris pendukung yang dijual terpisah. Seperti ada ROG Kunai 3 Gamepad, ada Twin View Dock 3, ada ROG Clip, ada Aero Active Cooler 3, dan Lightning Armor Case. Aksesoris ini tuh bisa kalian beli di e-commerce kesayangan kalian. Asus ROG Phone 3 ini dibekali dengan 3 kamera di belakangnya.
Yang lensa utama ini 64 megapiksel, lalu lensa wide-nya ini 13 megapiksel, dan lensa makronya 5 megapiksel. Dan di depannya ini ada kamera juga yang dibekali dengan kamera 24 megapiksel. Tapi ya kayaknya sih nggak usah ngarep-ngarep banyak nih, soalnya ya itu, ini kan buat gaming, bukan buat foto atau video gitu kan. Spesifikasi kamera seperti ini, handphone ini bisa mengambil video sampai resolusi 8K. Oh, keren sih, tapi kayaknya 8K-nya tuh belum bagus-bagus banget ya, nggak kayak di iPhone 12 Pro atau di Samsung S20 gitu. Tapi setelah gue coba ya, ngambil video dengan handphone ini, gue tuh nggak bisa ngerubah settingan kameranya saat gue pakai settingan 8K-nya. Entah kenapa, tapi kalau gue pakai settingan Full HD 60 frame per second-nya, itu gue bisa ngerubah settingan kameranya dari wide ke ultra wide. Berikut cuplikan hasil tes kamera yang gue ambil pakai si Asus ROG Phone 3 ini. Halo guys, sekarang gue akan mencoba kualitas kamera dari si Asus ROG Phone 3 ini. Ini gue pakai kamera depan dengan settingan Full HD 60 frame per second. Kayak gini hasilnya. Oke lah ya, nggak ada shaking-shakingnya gitu. Sekarang gue coba pakai kamera belakang ya, dengan settingan Full HD 60 frame per second. Ini hasilnya. Coba gue ajak lari ya. Wih, nggak ada shaking. Ini tangan gue aja tremor guys. Tangan gue aja tremor. Tapi kalau lagi jalan santai gini sih nggak ada shaking-shakingnya nih. Oke lah ya. Ini settingan Full HD 60 frame per second, dan gue akan coba ke settingan 4K 60 frame per second. Sekarang gue coba pakai settingan 4K 60 frame per second. Oh iya, ini untuk suaranya gue tidak pakai mic eksternal. Gue cukup mengandalkan si mic bawaannya Asus ROG Phone 3 ini. Gimana menurut kalian suaranya? Bagus nggak? Tuh, ini 4K 60 frame per second-nya kayaknya agak sendet-sendet gitu ya. Ya emang sih handphone ini handphone gaming, jadi ya kalian jangan terlalu banyak berharap buat kualitas kameranya. Dan sekarang gue akan coba pakai kamera 8K resolution-nya. Sekarang gue coba pakai resolusi 8K-nya. Resolusi 8K-nya ini mentok di 24 frame per second. Jadi ya kualitas videonya ya kayak gini nih. Tuh. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Bagus nggak sih 8K-nya ini? Silahkan komen di bawah ya. Oke, bye-bye. Oke, kalau dari tadi gue udah ngebahas kelebihan apa aja yang ada di handphone Asus ROG Phone 3 ini, sekarang gue akan membahas beberapa kelemahan yang gue temukan di Asus ROG Phone 3 ini. Yang pertama, kelemahannya adalah handphone ini sudah nggak ada lagi headphone jack 3,5 mm-nya. Padahal headphone jack itu penting ya buat handphone gaming seperti ini, karena kalau kalian pakai wireless earphone atau wireless headphone, itu pasti masih ada delay-delay gitu saat main game. Memang Asus tuh ngasih adaptornya dari USB-C ke headphone 3,5 mm-nya, tapi kan kayaknya ribet aja gitu ya, pakai adaptor-adaptor lagi. Iya kalau bawa, kalau lupa. Yang kedua, kelemahannya ini ada di sisi kameranya. Ya, memang handphone ini handphone untuk gaming ya, jadi jangan berharap banyak. Dari hasil kameranya, ya lumayan lah ya hasil gambarnya untuk handphone gaming seperti ini. Kesimpulan dari gue, handphone ini sangat layak dibeli bagi kalian yang suka main game di handphone. Dengan spesifikasi yang udah gue sebutin tadi, udah pasti kalian tuh bakal dapet gaming experience-nya yang luar biasa dengan Asus ROG Phone 3 ini. Tapi bagi kalian yang non-gamers, kayaknya harus pikir ulang deh kalau mau beli handphone ini untuk jadi daily driver kalian. Asus ROG Phone 3 ini dijual dengan harga 10 juta rupiah untuk varian 8GB dengan ROM 128GB dan 15 juta rupiah untuk varian 12GB dengan ROM 256GB. Ya worth it lah ya untuk handphone gaming kayak gini. Tapi kayaknya kalau beli yang 8GB kayak yang gue review ini nih udah cukup banget nih buat main game di handphone gitu. Udah nggak ada nge-lag sih kalau gue coba-coba.
Oke guys, segitu aja review dari gue tentang Asus ROG Phone 3 ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar channel gue bisa semakin berkembang. Oke, Arga Situpuy signing out. See you in my next video and bye-bye!